Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bil matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ala rasulillah ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, dan yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang banyak. Semoga dengan kesyukuran kita Allah Ta'ala berkenan memberikan kepada kita kenikmatan yang lebih banyak dan berkah dunia sampai di akhirat nanti. Semoga dengan keimanan yang ada pada hati kita, semua ucapan dan perbuatan kita bisa beramal saleh, dan dengan ketaatan kasih Allah Ta'ala semakin memuliakan kita di dunia sampai di akhirat nanti. Sebagian dari isi Al-Quran adalah kisah atau sejarah. Kenapa? Karena kita diperintah Allah untuk mengambil pelajaran dari sejarah yang sudah terjadi. Mana sejarah atau kisah yang menunjukkan orang-orang yang baik, kita mengambil pelajaran dari kebaikannya untuk kita tiru. Dan sebaliknya, kisah-kisah yang menjelaskan orang atau kaum yang jelek harus kita hindari supaya kita tidak terkena anda. Nah, kisah yang paling banyak dikisahkan di dalam adalah kisahnya Bani Israil atau keturunan Nabi Yakub alaihissalam, yang kepada mereka Allah Ta'ala sudah limpahkan berbagai macam kenikmatan, mulai dari banyaknya nabi dan rasul yang diutus kepada mereka maupun nikmat-nikmat jasadiyah. Tetapi karena dia memperturutkan hawa nafsunya, maka Allah Ta'ala membalik kepada mereka dari umat-umat yang terpuji menjadi umat-umat yang tercela. Nah, ini kita juga begitu. Umat Islam itu adalah umat pilihan Allah. Kalau kita tidak membawa Islam dengan benar, bisa jadi kita akan dibalik menjadi umat atau orang yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Nah, kemudian ada beberapa ayat dan hadisnya yang menjelaskan beberapa penyimpangan dengan Bani Israil. Yang pertama, panjangnya waktu dapat menjadikan kelasnya hati mereka. Di dalam surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat yang ke-16, dengan nada bertanya Allah
orang-orang yang beriman, alam yakni adakah tidak sudah datang di mana? Sungguh sudah datang. Lilladzina amanu untuk orang-orang yang beriman, antahsa'a qulubuhum lidzikrillah, untuk mengkhusyukkan hatinya, menenangkan hatinya kepada ingat kepada Allah. Wa ma nadamul haqi, dan kepada apa-apa yang jelas dari perkara yang dimana Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, sebagai orang beriman sudah waktunya kita itu menundukkan hati kita untuk selalu ingat kepada dan kepada Al-Quran. Wala yakunu kannalladzina utul kitaba min qablu, ya, kita semua jangan sampai meniru kepada adab sebelum kita. Yang dimaksud adalah Bani Israil, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, kenapa mereka Paul alimul amatu banget umkuhum? Karena panjangnya waktu maka hati mereka yang awalnya lembut, yang awalnya iman, ya, kemudian bisa menjadi keras, ya, menjadi penentang. Wa kanu minhum fasiqun, dan sebagian mereka adalah orang-orang yang fasik. Apa saja perbuatan mereka banyak sekali. Yang pertama itu ketika diperintah atau dipimpin oleh Nabi Musa keluar dari Mesir, diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun. Setelah sampai di jalan sebelah sana, mereka dengan mata kepala melihat bagaimana Fir'aun gantangnya dibinasakan Allah, mereka disamakan Allah, ya, suatu tanda yang begitu nyata. Ketika mereka melihat beberapa orang kaum yang nyembah berhala, loh kok minta dibikinkan berhala? Lah wong yang ngapunten pahit pasang wong Jawa niku wong sing ora nitih. Baru saja dikasih selamat malah minta kepada yang lain. Nek yang Jawa yang ngapunten sing jenenge kirek niku nek dipakani nitih niku kirek ngoten. Nek enten wong diparingi nikmat kok boten nitih, berarti luwih elek tinimbang kirek niku wae. Tapi kalau begitu termasuk kita, termasuk saya, kita sudah diberi nikmat yang banyak Allah, kesehatan, nikmat makanan, sebagainya, termasuk keimanan. Itu kita harus taat kepada sebagai syukur kita. Jangan sampai panjangnya waktu bagi kita, karena namanya Islam lelo, nomor Islam lelo, Islam cilik ngono, bapak Islam, Islam terus anaknya Islam dari awal. Kemudian sampai sekarang ada yang yusmane pun 70, 60, 80, bahkan bahasa bangke 100 bahasa. Nah, pindah 9 bat. Pun 100 boleh. Itu kan masa yang panjang. Tapi kadang timbul namanya penyakit jenuh, penyakit jelek. Sholat ndak dino yo ngono wae. Ngaji paling sing dibicarakan cuma swarga, neraka, ganjaran dosa ngono. Nah itu kalau kata tidak kasaan ngomongin zikrillah. Wong dadi petani sok yo ndak dino yo ten sawah gitu Pak. Sing dadi pedagang yo ndak dino ten pasar jelek-jelek ya. Tetapi kalau kita itu kreatif Bapak Ibu, ternyata Allah Ta'ala kan selalu mengupdate
pandangan atau pikiran kita. Contohnya bab sholat, ya. Setelah kita pelajari tentang fadilah sholat 5 waktu berjamaah, dipelajari tata cara sholat, ya, dipelajari tata cara untuk duduk dan sebagainya. Selalu Allah akan membukakan pintu hati kita dengan hal-hal yang baru. Paribasan dipae tolong nek jaman dhewe kan sing jenenge puhung singkong mboten mung digodhog kali digoreng gitu. Ada kreativitas enten singkong keju ya boleh pun nanti singkong keju tadi enten dadare gethuk goreng dan sebagainya namanya kreativitas. Nah kalau kita selalu update maka tidak akan timbul namanya kejenuhan, termasuk juga tolakul ilmi, ya. Semakin banyak diterangkan ayat tentang surga, seharusnya semakin cinta dan pengen masuk surga meskipun konsekuensinya harus iman dan takwa. Semakin banyak ayat yang tentang neraka, semakin takut dengan neraka, yang ditunjukkan dengan semakin takut untuk maksiat kepada dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, panjangnya waktu jangan sampai melupakan kita Allah. Justru panjangnya waktu itu harus kita jadikan sebagai kesempatan untuk mendapatkan rasa banyak-banyaknya. Terus yang kedua Bapak Ibu tentang yaitu panjangnya waktu pada zaman Nabi Muhammad, ya. Ada sahabat Nabi yang namanya Amr bin Abdullah bin Zubair. Dia berkata jarak antara keislaman dia dengan turunnya ayat ini sekitar 4 tahun. Terus cuma sekitar 4 tahun itu ternyata sebagian sahabat Nabi ada yang sudah jenuh dengan Islam, ya. Terus diingatkan dengan ayat ini, kamu jangan seperti orang-orang Bani Israel lagi petang kon wis ndek. Nah, sebagai satu celah Bapak Ibu. Kita seperti itu. Jangan sampai sekali lagi panjangnya waktu itu justru menjadikan kita jenuh untuk beribadah dan amal yang lainnya. Kemudian pentingnya kita berdoa setiap hari supaya diberi petunjuk, ya. Ayat yang selalu kita baca ketika membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, tunjukkan aku ke dalam jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah memberi nikmat dari kalangan para nabi, rasul, sahabat nabi, ya. Jalannya orang menghadapi fitnah dunia, fitnah harta seperti Nabi Sulaiman, ya, dengan mengatakan hada min fadli rabbil ya al-am. Ya, jalan menghadapi fitnah namanya sakit, ya. Kemudian kita ditunjukkan lewat Nabi Ayub, meskipun sakitnya lama 18 tahun, sakitnya kurang buruk, ya, saawak kecuali lidah dan mata, tapi tetap sabar dan seterusnya, ya. Bukan jalannya orang-orang yang kesesatan. Yang dimurkai itu adalah orang Yahudi. Kenapa? Karena dia tahu tapi tidak mau.
jane ngetining boten gelem nglakoni mergone enten penyakit ogah. Jane nggih ngerti salat jamaah ten masjid itu punya fadilah, dilipatkan 27 kali dibanding dengan sholat di rumah. Tapi penyakit kambuh, penyakit ogahan, tak ngomong bayora oke, ya, atau yang lainnya, ya. Dan bukan orang-orang yang tercela, yang tersesat. Wajar bagi ada orang banyak sama saya. Pak Ustaz, itu saya punya tetangga, orangnya baik, dermawan, tapi nek sholat bingung tak ngomong boten boten masjid. Ya, saya sampaikan itu dalam hal dermawan sudah diberi petunjuk, tetapi dalam sholat belum diberi petunjuk. Ya, ada juga yang sholat jamaahnya srege pamit, sholatnya srege dermawan, ya, posone yo sregep ning nek kalih wong koji wani enten wonten waktu. Nah, itu jenenge belum diberi situ itu, ya. Ada sing kalih wong pun ampe ning nek ngendikan kalih tanggane mak atine merkite enten mboten. Ya. Amin kan juga begitu, termasuk saya harus berusaha mencari kekurangan kita itu di mana, terus kemudian didongani supaya diberi petunjuk. Terus yang kedua, janing sepele ning mekite. Apa itu? Kenikmatan dunia yang dapat menghilangkan keimanan. Ya, salah satunya adalah bab masalah kenikmatan makanan. Ya, di dalam surat Al-Imran, ya, Allah katakan innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi thamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menjual dengan janji Allah dan teman dengan harga yang kecil. Kapan janji kita kepada Allah? Ketika kita usia 4 bulan di kandungan ibu kita, Allah tiupkan ruh dan Allah berikan kepada kita, wahai calon manusia, alastu birobikum, adakah kamu menyaksikan bahwa aku Tuhanmu? Qalu balas sahibna. Ya, kemudian calon-calon manusia itu berkata, oh ya Allah, saya menyaksikan bahwa Engkau itu adalah Tuhan kami. Itu janji kita di alam roh. Kemudian juga diberi keimanan, imannya dijual, diberikan supermi, diberikan sembako. Namanya adalah nikmat-nikmat yang kecil. Ya, lah orang-orang yang awalnya Islam kemudian pindah menjadi murtad, itulah orang-orang yang rugi. Lah kenapa? Sebabnya banyak. Yang paling banyak disebabkan karena bab urusan kenikmatan dunia. Ajeng nikah sing lamar 2 orang boleh, siji wong Islam sing larat, siji wong kafir sing sugih. Kita pilih pundi Pak Bu? Pilih Islam sing sugih. Kita Bu, mau Pak Jokowi berkaya kok ngerti. Mau diwangi siji Islam sing sugih, siji kafir sing larat, lah genah kada milih sing sugih kada sing Islam. Ya monggo milih panjenengan, silakan pilih, kula mboten ngalang-alang. Nek wonten. Lah orang-orang yang menjual janjinya Allah dan imannya dengan harga dunia, la khawla lahum bil
akhirah, maka mereka tidak mendapatkan bagian dan bimana tidak akan masuk surga. Ya, meskipun di dunia umpamanya sejak nikah dengan orang non-Islam kemudian hidupnya berubah 180 derajat. Ben wong marat omahe desa, anake wong marat sing dadi wong sugih, omahe kota, omahe 8, motore 20 dan sebagainya, pelayane 200, tapi itu kalau sudah meninggal dunia sudah tidak ada manfaatnya. Kemudian besok di akhirat tidak dapat nikmat, artinya masuk ke dalam neraka. Ya, terus wala yang lain. Yang kedua, di hari akhirat atau hari kiamat, Allah tidak mau bicara dengan dan tidak mau melihat pada mereka. Itu bentuk dari penghinaan di hari kiamat. Ya. Dan Allah tidak membersihkan hati mereka dari dosa-dosa, akhirnya bagi mereka anggap yang pergi. Jadi Bapak Ibu, nikmat dunia ini jangan sampai menjadikan kita terlena, apakah itu harta tahta atau wanita. Ya. Kemudian nikmat dunia ini harusnya kita gunakan sebagai sarana piranti wasilah untuk menjadikan kita untuk semakin dekat dengan mencapai nikmat yang ada di surga. Ya. Kemudian di kisah yang lainnya, ya, bab apa? Bab masalah tadi, minta tadi, perjalanan tadi, ya, di surat yang sama di ayat 187 Allah juga berfirman wa'id a'khadallahu min sabaratina untuk kitab. Ya, ketika Allah itu membuat janji kepada Bani Israel untuk apa? Untuk menjelaskan, ya, menjelaskan kitab atau informasi yang ada pada mereka, dan jangan engkau tutupi apa yang dimaksud. Yang dimaksud adalah informasi tentang penabian Muhammad. Ya, sebelum Muhammad diutus menjadi nabi, mereka tuh sangat-sangat getol dan antusias supaya bisa ketemu dengan nabi terakhir. Mereka bangga-banggakan. Tetapi ketika Muhammad diangkat, ternyata, ya, nabi yang dinanti-nantikan itu tidak cocok dengan kemauan mereka. Terus kemudian mereka menutupi info tentang Nabi Muhammad. Ya, mereka katakan bahwa tidak ada, tentang itu tidak ada. Ya, padahal dalam kitab mereka Taurat dan Injil sudah dijelaskan nanti akan ada nabi terakhir yang namanya Ahmad, yang cirinya itu di antara dua berikatnya ada benjolan sebesar telur ayam, yang sifatnya itu tidak mau memakan sedekah tapi mau makan hadiah. Lah, kemudian mereka sudah juga ngetes dan betul, tapi tidak mau beriman sebabnya karena gengsi, karena sakit hati. Itu yang kedua, kedengkian kepada orang yang membawa kebenaran itu dapat menjadikan iman menjadi kafir. Makanya Bapak Ibu, kita di dalam beragama, mohon maaf, jangan sampai kita menggolong-golongkan. Ya, siapapun orangnya dari kelompok manapun, kalau dia membawa kebenaran, monggo
dari godaan setan. Terus yang ketiga nah ini bangsa daharan oleh daharan cemopak lengkap ngeten niki kinten seneng harus nambah kemudian selera makan atau tes itu sedikit banyak juga dapat menjadikan hilangnya keimanan. Dalam kisah Bani Israil Al-Baqarah, ketika Nabi Musa dan umatnya itu berjalan ke tempat yang jauh dalam keadaan lapar dan haus. Kemudian Allah memberikan kepada mereka makanan dan minuman yang enak dan cemerlang. Apa itu wujudnya manna dan salwa. Manna itu adalah minuman seperti madu, salwa itu adalah burung. Nek wonten enten jenenge anak terus jenenge apa Bu? Piye? Burung piye sing awake lemu tur ya memeng ngoten niku. Ndak dino ma'amin manak ahli sawah manak dan seterusnya. Terus timbul namanya kejenuhan. Terus dia bilang kepada Nabi Musa, ya Musa lan atau anwakiti. Wahai Musa, kami enggak sabar dengan makan yang cuma satu. Ndak dino esok awan sore bengi yo mau mangan mangan dan sama. Bukan untuk minta Allah sana supaya Allah itu mengeluarkan dari sayurannya, sayuran mentimun, adas, brambang, bawang, dan seger dulu. Terus Nauza berkata, wahai umatku, apakah kamu pengen mengganti makanan dan makanan yang tidak baik? Diparingi mangan dari cemepak enak kok malah pengen sing dadak masak. Lalu itu jelek kok kalau kamu jelek jenuh sekarang itu misro. Masuklah kamu ke Mesir. Nanti di sana ada apa yang kamu inginkan, tetapi perlu perjuangan. Malah dadak berjuang, dadak prangsek yo weno. Jadi yang kamu ingin mencapai cita-cita tapi tidak mau berjuang. Iku sifatnya Bani Israil. Utai bagi nenteni matang nih, jadi ada orang yang mintanya tuh minta nenteni matang nih, Ketika suruh perang kemudian malah dia berkata, hei Musa gini saja, kami tak duduk di sini, kamu dengan Tuhanmu berperang, nanti kalau menang saya tak kesana. Niku jenenge umat sing yo ngapung ora ngerti perasaan. Jelas. Nabi ini kali ngomong perang dek tengok-tengok. Mulai menang badhe kesana. Kita yang pertama bab masalah selera itu jangan sampai diperturutkan. Ada orang kata boleh kalau ibu-ibu itu supaya bisa membuat makan yang enak dengan cara diberi bumbu-bumbu yang enak. Ini tahu? Nenek Pak Kiai ben enak carane poso sik ngoten lho, Wonten diparingi bumbu, Kita tahu poso sedina ngelak luwe malah enak dhewe ngoten Anton Nabi juga pernah bersabda, ketika mau dahar tanya padanya Pak Aisyah punya mau apa? Nggak ada lauk kecuali cuma coklat. Nabi sabdakan senikmat-nikmat lauk itu adalah coklat. Ayam bakar enak, mergone enak. Tadi ngomong begitu Pak.
padang enak kabeh mergone rene. Kita sakene iki kita Bapak Ibu latihan mengendalikan hawa nafsu makan. Ya, kita terima apa adanya. Ini terutama Bapak terima usahanya buat pakai semacam wes olah we jangan terong sambal sambal terasi orang barat enak terus tan putih Pak tan warlo tan iki Pak Nah ini sekali lagi kisah-kisahnya Bani Israil itu kita ambil pelajaran yang jelek-jelek, yang menyimpang dan penyebabnya jangan sampai kita tiru. Ya, kita harus bisa memperbaiki dan mengatasi masalah yang ada pada kita untuk semakin dekat dengan Allah dan semoga Bapak Ibu kita diberi petunjuk dan kekuatan untuk selalu menghadapi masalah hidup ini semakin dekat Allah dengan istiqomah ikhlas sampai akhir hayat Rasulullah. Dan yang tersesat mudah masalahnya innaka antas samiul wa tub alaina innaka antat rahim. Kita akhiri dengan doa subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum